Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi jama'a alaina fi harokati syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyil khidir Abil Abbas Balya ibni Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya isholihin wal ulama il amilin aina makanmu masyarikil ardi ila maghribiha khususon ila hadrati auliya itis atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususon ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wiloteto wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ulillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tammi bi harakatid da'wati wa tarbiyati auliya utis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasohata khibdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dzihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman, dulur-dulur semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kembali tabarukan kita, ngalap barokah ya, mengkaji atau bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al Mukarrom Bapak Kiai Profesor Ahmad Khodim ya. Alhamdulillah, ini kita sampai pada bab ibadah haji ya, bab ibadah haji. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah tabarukan kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan di sini halaman 136 ya. 36 apa 56 ini mas. Ya nggak tahu yang kitab yang lain. 136. Bab ibadah haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah haji. Rukun Islam dalam bentuk puasa dan zakat tidak mendapatkan porsi yang utama dalam ajaran Islam yang diamalkan Sunan Kalijogo. Ya, mengapa? Karena puasa dan zakat dalam bentuk sedekah atau derma bukan hal yang istimewa bagi masyarakat Nusantara termasuk Jawa pada waktu itu. Ya udah biasa itu ya, sedekah itu. Gotong royong merupakan sikap hidup sebagian besar masyarakat Nusantara. Bagaimana dengan puasa? Nah, dengan puasa, berlapar diri sebagai cara untuk meningkatkan kualitas batin sudah bukan hal yang baru bagi orang Jawa atau orang Nusantara. Di Jawa juga diajarkan untuk menahan diri dengan makanan tertentu selama sekian hari. Misalnya, ada yang makan nasi dan minum air putih saja selama 40 hari. Nah, nasi sama air putih aja. Ada yang hanya makan umbi-umbian saja selama seminggu atau sebulan. Ada yang memberikan istilah ngerowot. Ya. Ada yang berpantang tidur. Jadi nggak tidur-tidur. Udah biasa itu. Ya, jadi bukan hal yang tidak wajar, udah biasa orang Indonesia, orang Jawa itu mantang tidur itu. Nah, kecuali ketiduran ya, kecuali ketiduran. Makan, minum dan seksual selama sehari atau 3 hari itu biasa. Ngomong Jawa ora laki ra ngomong biasa teman tahu laki. Biasa itu. Sehari 3 hari biasa. Nah, jelas puasa dan zakat bukan hal yang baru bagi orang Jawa. Dengan datangnya agama Islam yang berbeda hanya cara dan bentuknya. Caranya, bentuknya aja yang berbeda. Ya. Bukan substansinya. Apa substansi itu, Pak? Apa? Esensi. Substansi itu zat. Bukan substansinya. Iya. Itu pokok isi. Pokok isi. Dan dalam prakteknya di desa-desa atau di kampung-kampung, zakat hanyalah formalisasi dari pemberian seseorang yang mempunyai kelebihan harta kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Udah biasa. Nyumbang, nyokong namanya. Belum ada istilah zakat, sedekah belum ada. Dan itu udah biasa dilakukan, nggak kaget udah. Jika dihitung-hitung biasanya melebihi 2,5%, lebih dari 0,5% dari penghasilan bersih. Dan dalam memberikan zakat pun disertai dengan pengucapan niat zakat kepada orang yang menerimanya. Penerima pun mengucapkan tanda terimanya. Qabil tuh. Bagi orang Jawa, kedatangan Islam dipandang sebagai masuknya beberapa tata cara yang baru dalam hidup beragama. Misalnya ibadah haji. Dalam Suluk Wujil diceritakan bahwa Sunan Kalijaga
hendak melaksanakan ibadah haji ketika beliau ada di Malaka. Malaka itu Malaysia. Makanya Sunan Kalijogo juga disebut Syekh Maloyo karena pernah ke Malaysia, dulu Malaka. Tetapi oleh Maulana Maghribi, Sunan diminta untuk pulang ke Jawa. Alasan dari Maulana Maghribi, bila Jawa ditinggalkan oleh Sunan Kalijogo, maka orang Jawa akan kembali kafir karena tidak ada yang bimbing, nggak ada yang ngawasi. Jadi menjaga kekafiran lebih penting daripada ibadah haji. Nah, salah satu bentuk kekafiran yang mengakibatkan orang kafir itu karena fakir. Rasul menyatakan kadal fakru ayakunal kufran. Nyaris kefakiran itu akan menjerumuskan orang kepada kekafiran. Tetanggamu masih banyak kelaparan, tetanggamu masih banyak yang nggak bisa nyekolahin anak. Hoja haji, umrah. Ini masalah ini. Ya, neng Mekah berantem, disiarin TV lagi. Iya. Wong haji kok berantem neng anak suki ini atau enggak jelas. Itu belum lagi dana haji dikorupsi barang aja. Enggak itu, jadi orang bisa kufur. Makanya kemiskinan dulu ya, lihat tetangga-tetangga Pak. Nanti kalau ada cerita lagi yang itu ini kadang-kadang yang tukang bisnis haji orang terima. Cerita ini, padahal ceritanya ono, ya kan? Kisahnya ada. Dalam Suluk Linglung lain lagi, Sunan Kalijogo yang sudah bertekad pergi ke Mekah, di tengah perjalanan atau di lautan dicegat oleh Nabi Khidir, Ya, Sunan dinasehati agar tidak pergi bila belum tahu yang dituju. Sunan diperintahkan untuk bertanya kepada sesama manusia yang tahu agar jelas apa yang hendak dikerjakan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang belum tahu tentang ajaran kehidupan harus menanyakan kepada orang yang sudah tahu, ya agar tidak tersesat. Pada intinya, Sunan Kalijogo mendapatkan pengajaran dari Maulana Maghribi bahwa Mekah yang ada di Jazirah Arabia itu hanyalah Mekah tiruan. Sejatinya Mekah itu ada di dalam diri sendiri. Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan dari Nabi Ibrahim. Mengenai Mekah dan Ka'bahnya dituturkan dalam Suluk Wujil seperti berikut ini. Nah, nanti kita Suluk Wujil. Ini yang bikin Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Diajarkan kepada Sunan Kalijogo. Karena Sunan Bonang itu gurunya Sunan Kalijogo, Syekh Madum Ibrahim namanya. Apa isinya di Suluk Wujil? Norano weruh ing Mekah iki. Alit milo teko ing awayah mang tekaing prane. Yen ana sangunipun tekeng Mekah tur dadi wali, sangunipun alarang dahat dening ewuh. Dudu srepi, dudu dinar. Sangunipun kang sura legawing pati sabar lila ing donya. Masjid ing Mekah tulya ngideri Kabatullah punikaning tengah gumantung tanpa cantelan. Dinulu saking luhur langit katon ing ngandhap iki, dinulu saking ngandhap bumi aning luhur. Tinon kulon katon wetan, tinon wetan katon kulon, iku singgih tinggalnya awalsan. Artinya dalam Suluk Wujil diterangkan tidak ada yang tahu Mekah yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu Mekah yang sebenarnya. Sejak muda hingga tua. Tidak ada, dari muda sampai tua. Seseorang tidak akan mencapai tujuannya bila mana ada orang yang membawa bekal lalu sampai di Mekah dan menjadi wali, maka sungguh mahal bekalnya itu dan sulit diperoleh. Bekalnya itu bukan rupiah atau dinar, tetapi keberanian dan kesanggupan untuk mati, kesabaran dan kerelaan hidup dunia.
Masjid di Mekah seperti mengelilingi, Ka'bahnya ada di tengah dan bergantung tanpa pengait, gantung tanpa cantelan. Dilihat dari atas tampak langit di bawah, dilihat dari bawah tampak bumi di atas. Melihat barat yang terlihat timur, sedangkan melihat timur yang terlihat barat. Sungguh itu penglihatan terbalik. Kita sering tuh kejadian gitu. Ini ngulon enggak Pak, itu nyetan. Ngijol enggak, ngalor Pak. Nah itu kadang suka gitu ya. Di hidup ini kadang-kadang kayak gitu kejadian. Ya, tanpa kita sadari. Teks suluk ini sebenarnya menggambarkan bahwa ibadah haji itu bukan pergi secara fisik ke kota Mekah yang ada di Jazirah Arabia. Tidak ada yang tahu letak Mekah sejati, karena ada di dalam diri. Mekah yang demikian ini tidak bisa dicapai dengan bekal harta benda dunia ini. Berapapun banyaknya uang yang kita miliki, tak akan bisa membawa kita ke Mekah yang metafisik ini. Nah, posisi wali seperti yang diungkapkan dalam teks tersebut ternyata merupakan makom kewalian bagi orang yang telah sampai di Mekah yang metafisik itu. Nah, itu wali, makom kewalian yang udah sampai. Bekal untuk mencapai ke sana adalah keberanian dan kesanggupan untuk menjalani kematian dalam kehidupan. Mati sajroning urip. Mutu qobla tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Mati sajroning urip. Di dunia ini. Nah, berani dan sanggup hidup yang bebas dari belenggu hawa nafsu. Orang yang bisa membebaskan diri dari hawa nafsu dapat disebut sebagai orang yang mati dalam hidup. Jangan nafsu kalau apa-apa itu, ya. Terbelenggu. Ya. Sama juga dengan orang yang mati di dalam hidup. Dan hidup pun berada dalam kematian. Nah, karena ia sudah dapat mengendalikan berbagai macam keinginan. Menempuhnya harus sabar dan rela hidup di dunia tanpa terjebak keduniaan. Inilah yang dimaksud dengan haji. Sabar dan ikhlas dalam meniti jalan kebenaran. Sabar berarti tahan uji dalam menempuh kehidupan ini. Terus bertekad menempuh jalan yang benar. Bertekad menempuh jalan yang benar. Jangan ikut-ikutan. Meski godaan dan rintangan menghadang. Orang yang sabar tak akan berhenti di tengah jalan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan ikhlas atau rela adalah kesanggupan untuk hidup tak terkontaminasi atau tercemari kotoran dunia. Tidak ikut-ikutan berebut tahta, harta, dan dunia. Hidup di dunia tetapi tak terbelenggu oleh dunia. Hidupnya di dunia tapi tidak terbelenggu oleh dunia. Merdeka. Dunia dilalui dengan sewajarnya. Wajar-wajar aja. Wae mangan-mangan, pengen mangan enak ya tuku sate. Ya kan? Ngombe sing seger kan, duwe ya minumnya susu etawa. Teh terus teh ae milih yang pahit. Gula larang. Aduh repot ra wajar nih. Duwe-duwe ora dienggo. Nah, enggak wajar ya. Hidup sewajarnya di dunia, jangan terbelenggu oleh dunia. Oh eman-eman Pak, nah eman duit Pak, walah mati ora digondol itu hilang, mati los naik duit. Itu udah banyak buktinya. Dikisahkan juga bahwa Ka'bah metafisik ini dikelilingi masjid. Nah, Ka'bahnya seperti menggantung tapi tanpa gantungan. Dumantung tanpa cantolan. Keindahannya membuat pemandangan Ka'bah tampak serba terbalik. Mekah yang demikianlah yang harus dituju. Ya, dalam alam metafisik atau spiritual, apa yang kita anggap sebagai langit, sesuatu yang berharga di dunia ini, ternyata rendah nilainya.
Bumi yang diinjak-injak ini tampak sebagai surga. Karena itu bumi harus senantiasa dipercantik. Sunan Kalijogo telah menempuh kehidupan yang demikian itu. Ya. Sunan merupakan pewaris Adipati Tuban. Jadi Sunan Kalijogo itu merupakan pewaris Adipati Tuban Wilotekto. Tapi dia memilih menjadi seorang wali daripada menjadi sebagai adipati. Nah itu keren. Dalam sejarah hidupnya, Sunan menjadi guru spiritual bagi Jongko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo. Juga menjadi guru Ki Ageng Pemanahan. Nah, Ki Ageng Pemanahan itu bapaknya Danang Sutawijoyo yang menjadi raja pertama di Mataram, Ngajogja, Karto. Itu wong Jogja kudu ngerti lah Bantul barang asal usule. Sunan Kalijogo gurune. Ya wong Bantul ora mau guru karo Sunan Kalijogo. Ya Ki Pemanahan, Ki Panjawi. Ya kan? Juga muridnya Sunan Kalijogo. Dan Ki Juru Mertani, muridnya Sunan Kalijogo. Juga Sutawijoyo yang di kemudian hari menjadi Raja Mataram, muridnya Sunan Kalijogo. Raja Jogja pertama dan itu muridnya Sunan Kalijogo. Makanya wong Jogja, wong Purworejo, Kutoarjo itu wong daerahnya Tapak Sunan. Makanya di Purworejo itu ada desa namanya Jenar itu. Itu ada masjid yang dibikin Sunan Kalijogo. Sekarang masih ada. Jenar terus itu kan jalannya ke sana. Itu Tapak Sunan namanya ya. Eling wong Kutoarjo. Nah, ojo ora mangkat ngaji bareng. Ngaji ya takon wonge pira. Lah kok kae hadiah apa piye? Aku pimo dadak takon wonge pira. Mangkat wae. Mangkat Mas Tri. Karena Allah bukan orang. Orang kata udah. Ya. Itunya begitu. Ibadah haji sebagaimana yang diajarkan dalam suluk ini tidak berkaitan dengan usaha secara fisik, bukan fisiknya gitu loh. Ya, cukup dengan aktivitas batiniyah, yaitu dengan tafakur dan semedi. Tafakur ra gelem semedi moh. Ya kan sing diupayakan wis piye maca Quran ben hurufe iku iso muni tenanan ngono. Nek perlu dirungokno tanggane ketoke cuma nih bahasa cuman pengen ketoke apik, dirungokno apik, ora perlu. Ya. Cukup dengan aktivitas batiniyah yaitu dengan tafakur dan semedi. Dengan cara ini hadirlah Ka'bah di dalam hati sendiri. Dalam bait 96 dijelaskan bahwa bahasa Mekah yang batiniyah ini tidak berupa huruf atau tulisan. Tuh. Sama. Jadi wajar jika banyak orang yang tidak sanggup menuju ke sana. Modalnya bukan uang atau harta, tapi tekad untuk meningkatkan kualitas spiritual dalam hidup ini. Ya kalau cuma mau cari pahala haji mabrur sama umroh, nggak usah buang duit banyak-banyak. Capek-capek pergi ke Mekah sana. Nabi Muhammad juga ngajarkan, silahkan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, jangan ngobrol, duduk wiridan, dikir. Apa kayak bentuknya sambil nunggu matahari terbit. Nanti kira-kira 5 menit setelah matahari terbit, berdiri sholat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq. Wiridan lagi habis sholat isyraq 2 rakaat, ndonga. Habis doa kira-kira matahari rada condong dikit cet gitu, sepenggalahan. Ya kan? Berdiri lagi sholat 4 rakaat, namanya sholat duha. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh yang mabrur tamatan kata Nabi. Sempurna. Dan itu tumbang duwe akeh-akeh ning kono cuma tamasa, apalagi di sana berantem. Udah begitu bekalnya bohong. Gimana kira-kira? Kalau cuma cari pahala mau ngapain?
Nggak usah jauh-jauh. Itu Rasulullah memberikan tuntunan itu. Kan begitu. Tapi kok dikasih Allah duit rezeki bisa ke sana, ya ke sana tapi yang benar pelaksanaannya kan gitu. Jangan cuma halan-halan. Happy shopping ya kan. Begitu tahalul booking hotel, aduh. Saya kalau mau nggak usah pakai booking hotel, memang gitu aja. Tahalul ya bisa. Ya Allah kasih, kalau ya mau ya nggak mau disiapkan sama Allah di sana. Cuman waktu kan mikir yang di sini loh, kecil ini piye itu. Aku nek ra iso bali ya repot juga, ya kan? Nah, iso ra iso mulih. Repot. Mulih. Jamaah do ra iso turu malah kan. Paham ya? Iya. Makanya spiritual itu penting. Udah ya? Nah, ibadah haji sebagaimana yang diajarkan dalam suluk ini tidak berkaitan dengan usaha secara fisik. Jadi cukup dengan aktivitas batiniah, yaitu dengan tafakur dan semedi. Dengan cara ini hadirlah Ka'bah di dalam hati sendiri. Dalam bait 96 dijelaskan bahwa bahasa Mekah yang batiniah ini tidak berupa huruf atau tulisan. Jadi wajar jika banyak orang yang tidak sanggup menuju ke sana. Modalnya bukan uang atau harta, tapi tekad untuk meningkatkan kualitas spiritual dalam hidup ini. Jangan sampai ritualnya gentrung, tapi kosong dari nilai-nilai spiritual. Akhirnya cuman jadi apa? Seremonial, rutinitas ritual yang dilakukan umat Islam. Gitu ya. Meski hakikat ibadah haji itu olah spiritual, tetapi semua bentuk aktivitas haji merupakan simbol-simbol untuk mencapai pencerahan hidup. Yang namanya simbol itu ya simbol kayak apa ya, namanya ya perumpamaan, atau kalau bahasa ini alat peraga itu simulasi, tapi simulasi ilahi. Jadi berkeberhasilan haji seseorang itu tidak dinilai karena gayanya, tapi seberapa dia mampu memahami simbol-simbol yang dihadapinya. Makanya kudu ngaji di sana sinau. Liyas hadu mana? Fi alahum, itu tujuan haji. Untuk menyaksikan segala sesuatu yang nanti pulangnya akan membawa manfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara, bukan malah merugikan bangsa dan negara. Apa ya? Oke ya. Tuh. Ya. Simbol-simbol untuk mencapai pencerahan hidup. Keberanian dan kesanggupan untuk mati, alias hidup yang bersahaja dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat dilambangkan dengan pakaian seragam. Ya, seragamnya apa namanya? Ihram. Sampai ora iso nggo blangkon ngono haji. Nganggo kopiah aja nggak boleh. Denda. Sampai nganggo topi kopiah didenda sampean. Ya kan, tapi di Indonesia tuh udah nganggo kopiah haji, bodoh. Haji tuh nggak boleh pakai kopiah. Kopiah haji. Haji itu kalau pakai kopiah didenda, kayak suruh nyembelih kambing. Itu benar seragam, cuma 2 lembar kain putih, celana dalam nempel lo nggak boleh. Darani piye? Lah kain ikrammu nyelengkap, bayar dam. Makanya tugasnya pembimbing itu ya nek jamaah do turu aja melok melungker. Pembimbing haji melungker-melungker ae nek jamaah do nyelengkap manuke gondal-gandil. Itu kan harus bayar jam itu. Kalau itu tutup, jangan sampai ada yang ketok auratnya. Nah, celana dalam itu nggak boleh pakai. Ibu-ibu piye? Nah, ibu-ibu oleh ngono ya seorang-seorang nanti. Makanya ibu nggak boleh begitu dia pakai celana. Ya, ibu nggak pakai ihram, pakai ihram bahaya. Apalagi zaman sekarang. Nah, di depan Ka'bah dia melakukan hal-hal yang genah. Itu kan ada di video-video itu. Wah. Kesian juga itu. Ya, di dalam kehidupan bermasyarakat dengan pakaian seragam
yaitu pakaian ihram. Suatu bentuk kesederhanaan yang jelas. Nah, yaitu berupa pakaian putih tanpa jahitan. Tidak ada perbedaan derajat dan pangkat. Enggak model-model, enggak gaya, enggak gaya. Lu kamen kakek gaya, kakek model marah yang ngenteno duit. Ya kan? Waalaikumsalam. Saudara enggak boleh uring-uringan. Ya. Bukan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi apa? Bahkan mengejar gaya Hidup. itu yang bikin zaman rusak. Sama dia ae lah, lunga-lunga yang nganggo mobil kan wajar. Zaman dia numpak ontong, kan. Ini guayane pol neng dindi maunya jalan kaki aja pak. Waduh, deket ini muteri 2 gunung. Orang Sunda masih jauh bang. Seotik deh bang jempol ini. Seotik deh itu kan kalau kita di situ gitu ya. Muteri 2 gunung. Bangkane Pak Dedi. Nah, tapi kene Akang Dedi kedik deui ngono iki. Kedik deui. Ya apa ya sama aja lah, apa sesuai itu kebutuhan hidup, sama itu kebutuhan hidup. Udah jangan takut ngeluarin uang. Dengan gaya hidup dibela-belain ngutang-ngutang. Itu yang bikin hidup sengsara. Gaya hidup lo dikejar. Gaya sekarang kita gaya ini, besok muncul gaya lain. Udah. Gaya itu berubah-ubah setiap saat. Akhirnya kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Akhirnya oleng karepe dhewe. Nah, itu kalau diterapkan di rumah tangga ya rusak rumah tangga. Marai rusak kan do. Gaya hidupnya do niru-niru, rasa niru-niru orang. Ya sederhana sak majo itu dilambangkan di dalam haji pakaiannya semua derajatnya sama. Dinyanyiin derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena manisnya. Jangan gaya lu, jangan sok-sok manis, sok-sok cantik. Ini Kecuali cowok Tuban. Cowok Tuban tuh gantengnya beda, kayak ada manis. ya. Nah, gitu loh. Keren ya. Kenapa sampai ngototin saya seperti itu? Baper ya? Wah. Enak lo ngaji ini, kayak tepat sasaran. Udah ya. Jadi nggak ada jahitan sehingga nggak ada modelnya ngono iku dikemulne. Entah ada perbedaan derajat dan pangkat. Kesabaran dan keikhlasan dalam menempuh hidup yang wajar dilambangkan dengan sa'i. Sa'i itu usaha artinya. Sabar, ikhlas. Niatnya diluruskan. Pergi dari rumah. Kalau perlu sholat duha minta, habis sholat duha ya Allah kalau rezekiku di langit turunkan, kalau rezekiku di bumi keluarkan, kalau rezekiku jauh dekatkan, ya kan? Kalau rezekiku sulit mudahkan, kalau rezekiku sedikit banyakkan, kalau rezekiku banyak berkahkan. Terus berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja. Ya Allah saya mau berangkat ke tempat kerja. Ya Allah saya mau berangkat berdagang untuk mencari rezekimu yang halal. Karena sabda nabimu, tolabul rizki halalin wajibun likuli muslimin wa muslimatin. Mencari rezeki yang halal itu wajib. Saya niat untuk usaha ikhtiar ya Allah untuk mencari rezekimu yang halal supaya dimakan anak saya halal, dimakan istri halal, dimakan anak halal, buat nyekolahin anak halal, buat ibadah yo halal. Pernah enggak? Kalau ada lebihnya ya Allah akan saya tabung. Kalau sudah kumpul ya Allah, saya akan melaksanakan sunnah Rasul, nikah lagi. Ngamuk mesti. Enggak gitu maksudnya, ini bab haji. Kalau ada lebihnya ya Allah, akan aku tabung. Kalau sudah kumpul ya Allah, akan saya gunakan bekal untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke Allah, minta dianterin sama Pak Warteg. Ngene iki jenenge wong doramin, ngene iki wong goblok. Didungane apik. Amin. Telat. Mau lho. Aminnya amin mergo berubah pikiran. Didungane apik ngono iki ora peka tenan. Kok kabeh. Didungane sak mono apike yo. Nah, berangkat dari pagi nih.
jam 7, pulang maghrib sampai jam 7 malam. Selama berangkat jam 7 sampai pulang jam 7 malam, itu Allah saksikan, saksikan malaikatku. Itu orang yang berangkat dari rumah jam 7, pulang jam 7 malam. Semuanya ibadah kepadaku. Semuanya punya nilai ibadah kepadaku. Karena apa? Niatnya kelihatannya cuma pekerjaan dunia, tapi punya nilai akhirat. Kenapa? Niatnya Ibadah. Lah mau mangkat ngaji, niatmu salah. Ngaji itu urusan akhirat. Niatmu salah ya ora usah. Wong niatmu pengen didelok jamaah. Jamaah akeh apa ora? Aku tak nganggo klambi sing apik nek jamaah akeh. Nek jamaah akeh lu diapik-apik klambine terus diwangi-wangi. Nek wonge sithik lho ora usah lah. Ora wangi-wangi nganggo lengo klentik lah wis ngono ya. Ngono iku walaupun itu kelihatannya ngaji, kelihatannya sembayang, kelihatannya ngimami, tapi ndak punya nilai. Hanya dihitung sebagai nilai dunia dan itu langsung diberikan. Wah, keren imamnya. Wah, bacaannya ngeluk-ngeluk, wah, suaranya merdu. Nanti ketika di akhirat, seret dia masukin neraka. Kenapa? Semua yang diinginkan sudah di... Ya, oke. Itu jadi kesabaran dan keikhlasan dalam menempuh hidup yang wajar dilambangkan dengan sa'i, itu usaha yang wajar. Yaitu berjalan kaki dan lari kecil bagi yang laki-laki. Bagi perempuan, sa'i dilakukan dengan berjalan cepat. Sa'i dilakukan secara bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa dan Marwah. Dianjurkan lari-lari kecil bagi laki, jalan cepat bagi perempuan. Sekarang apa? Naik kursi capek, dorong orang hitam, belum sampai diturunin, ditinggal. Hilang pada begitu. Saya gara-gara nyariin abang, gara-gara ditinggal sama tukang ojek kursinya. Ojek kursi. Wallahu a'lam bis. Soap. Demikianlah tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo harus sampai bab sa'i ya. Sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah kita pada malam hari ini. Apabila nanti ada hal yang mau didiskusikan, nanti kita sambil ngopi-ngopi rokokan santai atau kita ngopi disik juga boleh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala khayri minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.